berjumpa lagi dengan saya Ayu Tia, dan kita sekarang sedang berada di segmen Art and Creative Talks, di mana segmen ini merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denfest tahun 2020, Sobat Kreatif, ini cukup berbeda kemasannya dari Denfest tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini mengingat sedang adanya pandemi, jadi Denfest juga mengikuti. Jadi seluruh tayangan seputar Denpasar Festival sekarang diadakan secara virtual, dan Sobat Kreatif bisa menyaksikannya di denfest.creativity.id, dan juga Kota Denpasar menyediakan platform khusus marketplace untuk UMKM Kota Denpasar untuk berjualan secara online, dan nantinya Sobat Kreatif juga bisa berbelanja secara online. Nah, untuk segmen Art and Creative Talks, kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif dan expert di bidangnya masing-masing. Dan tentu hari ini ada di sebelah saya juga, beliau merupakan Pak Dewa Manu. Saya sebutnya Beli aja, katanya biar lebih akrab dan lebih muda lagi. Betul, terima kasih. Di samping Beli Dewa Manu ada Beli Subakarsen. Iya. Selamat datang di Dharma Negara Alaya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, baik, tetap semangat. Iya. Ya. Ini baru pertama kali nggak ke Dharma Negara Alaya? Atau Ya. sudah pernah sebelumnya ke sini? Kalau saya amazing. Kalau dulu sebelum menjadi gedung seperti ini pernah dulu. Tapi setelah menjadi seperti ini dan mulai amazing. Baru pertama kali ke sini dan terima kasih sudah diundang Anda. Iya. Boleh sebelah gimana? Kalau saya sudah beberapa kali berada di lingkungan ini, Iya. ya kita sering ke perizinan, kita sering ke beberapa kelembagaan-kelembagaan yang ada di Denpasar, tetapi saya baru hari ini masuk ke dalam ruangan ini, Iya. dan sangat-sangat betul suasana kreatif yang saya lihat di sini. Terima Jadi kasih sangat luar banyak. biasa, Iya. luar biasa. Terima kasih juga sudah mampir-mampir ke Dharma Negara Alaya. Siap, siap. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan profil singkat dari beliau. Untuk Beli Dewa Manu bernama lengkap Dewa Agung Gede Manu SHMH. Jadi pendidikan S1 dan S2 Hukum, dan saat ini sedang kandidat doktor Hukum. Dan riwayat pekerjaan berkecimpung di bagian pengadaan barang dan jasa. Lalu ada Beli Subakarsen, seorang kaprodi S1 Ilmu Hukum Budayaan. Baik, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya pengen tanya dulu nih, untuk Beli Dewa dulu. Selain sebagai abdi negara, apa aja nih lagi kesibukannya dan sepak terjang dalam karir pekerjaannya juga seperti apa? Silakan. Oke, makasih ya. Saya sendiri kalau sehari-hari ya abdi negara. Kalau sekarang orang bilang tuh ASN, Aparatur Sipil Negara. Sehari-hari tugas sebagai ASN, saat ini tugas di Rumah Sakit Bali Mandara. Saya sebagai Kepala Instalasi Pengadaan Barang Jasa, dan di luar itu karena saya orang bilang inilah industri kreatif ya, anak-anak muda ya. Kalau dipanggil tadi Beli, saya memang kalau umur masih muda saya sebenarnya. Menolak tua ya? Menolak tua. Artinya karena daya kreativitas kita juga tidak mau menyia-nyiakan waktu. Di luar itu banyak sekali kesibukan, menjadi konsultan di beberapa teman-teman perusahaan, jadi konsultan legal, konsultan kreatifnya, dan juga saya adalah seorang fasilitator. Kalau orang bilang sekarang itu tidak pengajar lagi, tapi fasilitator. Fasilitator dalam hal pengadaan barang juga tentunya, barang jasa pemerintah di berbagai lembaga. Lembaganya seperti LKPP, organisasi-organisasi seperti saya di Ikatan Ahli Pengadaan, di BUMD, di BLU, kita sering melakukan acara dan memberikan literasi lah pengadaan barang jasa pemerintah. Itu. Jadi sibuk lah, banyak acara. Iya, dan itu sebenarnya patut dicontoh sih, karena tadi off the record kita berbicara bahwa Beli Dewa ternyata dulunya adalah seorang perawat, terus tiba-tiba berbelok, itu gimana ceritanya? Saya jujur kalau dulu sebagai perawat ya, karena saya tidak puas dalam satu posisi, tidak puas. Ketika saya jadi perawat, zaman dulu saya perawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ya, di Bangli. Banyak waktu luang saya di sana, sehingga waktu itu saya di rumah sakit itu banyak mengambil pekerjaan yang di luar tugas pokok. Jadi banyak mengambil kerjaan di manajemen, terus ditugaskan ikut pengadaan barang, kita harus bersertifikasi.
ikut ujian sertifikasi pengadaan. Saya punya sertifikatnya, ya berkecimpung di pengadaan barang jasa di rumah sakit jiwa waktu itu. Zaman tahun 2012 dimutasi saya ke Sekda provinsi, Sekretariat Daerah, menjadi ketua Pokja di situ pengadaan barang. Jadi ya mengalir saja begitu tugas. Karena saya bertugas di ya sedikit menyerempet ke risiko-risiko hukum, saya harus bekali diri. Ya kuliahlah saya S1, S2 sampai sekarang S3, mahasiswa beliau. Kalau untuk Gitu. sendiri bagaimana? Ya kalau saya pada prinsipnya adalah memang dari awal saya passion saya itu di dunia hukum. Ya. Jadi dari S1 saya di Jogja dulu, kemudian lanjut lagi S2, kemudian saya berpikir ketika itu apakah akan praktek atau akan menjadi seorang akademisi. Saya coba lalui di dunia praktek, tapi ternyata kok tidak sesuai dengan harapan saya atau keinginan saya, sehingga saya mencobalah menjadi seorang akademisi. Meskipun sebelumnya ketika waktu sarjana itu kita sudah sering membuat study club. Ya. Nah, study club ini sekarang menghasilkan banyak orang-orang yang hebat di Indonesia ini. Nah, kemudian akhirnya saya bergabung di Udayana menjadi dosen. Tapi satu sisi juga saya banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan mahasiswa awalnya. Kegiatan mahasiswa, dan di sana saya melihat bahwa mahasiswa ini merupakan calon-calon atau generasi-generasi berikutnya yang akan melahirkan inovasi-inovasi. Nah, kemudian ketertarikan saya di dunia akademisi juga mengantarkan saya menjadi ya tenaga ahli di baik itu di DPRD, baik itu di pemerintahan. Kemudian saya juga aktif di dunia konsultan hukum, kemudian juga aktif di beberapa perusahaan-perusahaan yang kita bina, atau dalam arti kita berikan pemahaman tentang risiko-risiko hukum atau mitigasi hukum, karena pada prinsipnya hukum itulah investasi. Ya, hukum itu adalah investasi. Kenapa saya katakan investasi? Karena hukum ini mengarahkan kita untuk lebih antisipatif dan melihat secara futuristik. Nah, kebetulan juga dengan Pak Dewa Manu kita sering kolaborasi. Kami sangat menggunakan sistem kolaborasi karena pada prinsipnya bahwa kita itu tidak akan mungkin bisa memahami segalanya. Nah, sehingga berkolaborasi itu merupakan bagian untuk bagaimana solving legal problem. Nah, itu pada prinsipnya. Kemudian keseharian juga saya suka gitu ya, mengumpulkan pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa, dan mungkin mahasiswa itu saya itu sering manggil saya itu SKR gitu ya, SKR gitu, jadi Subhakarma Resan itu disingkat SKR gitu. Kemudian saya punya hashtag SKR Friends gitu ya. Jadi jadi SKR Friends ya, maksudnya adalah mari kita bersama-sama lakukan hal-hal positif, lakukan hal-hal yang baik, mari kita sebar kebaikan. Nah, itu prinsipnya. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Nah, di sini walaupun kita sedang berbincang tentang bincang kreatif ya, tapi industri kreatif pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya hukum juga. Ya. Dan saya ingin sedikit melempar isu nih ke beliau-beliau di sini, bahwa teman-teman di industri kreatif ada kecenderungan suka diutangin pada saat ada proyek, terus juga kontrak-kontrak hukumnya kurang jelas, asal-asalan, dan juga mungkin banyak juga yang mengalami dan belum aware akan pentingnya hukum. Nah, gimana pendapat Bri Dewa dan terutama tentang hal tersebut? Mungkin yang ini. Saya dulu ya, kalau menurut saya kita awali dulu dengan pemahaman dari undang-undang dasar kita. Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi semua harus melek namanya hukum. Apalagi dalam tataran industri kreatif ya. Industri kreatif ini memang harus dipayungi, dan era sekarang itu pemerintah itu memang sangat mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif. Kalau melihat background saya, orang pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan barang jasa pemerintah sekarang pun itu berbeda sekali dengan dulu. Kalau dulu teman-teman tahu pengadaan barang itu pasti terkait dengan lelang, gitu ya, ada korupsi gitu kan. Kalau sekarang itu lebih luas kita. Artinya bagaimana suatu negara itu bisa maju itu dari kreativitas warga negaranya. Untuk itulah diwadahilah industri kreatif ini dalam
pengadaan barang jasa pemerintah dalam Perpres 16 2018 dengan memasukkan salah satu tujuan pengadaan itu adalah meningkatkan industri kreatif. Meningkatkan industri kreatif dan dalam kebijakan pun dibuatkan untuk mendorong tumbuh kembangnya penelitian dan industri kreatif. Jadi itu sangat diwadahi sekali industri kreatif. Nah, kalau saya sedikit menyinggung dari tataran filosofi, manusia itu kan makhluk berpikir. Nah, seperti tadi off the record kita cerita, cogito ergo sum. Manusia adalah makhluk pemikir. Sehingga hasil daya pikir, olah pikir, hasil intelektualisme manusia, daya kreativitas orang itu harus diwadahi dalam bingkai hukum. Kenal dengan namanya hak kekayaan intelektual. Itu sudah diakomodir sebenarnya. Kalau di Indonesia mungkin dari tahun 2000-an ini hak ini baru gaungnya ada di Indonesia. Tapi sebenarnya di dunia itu sebenarnya sudah lama sebenarnya itu. Karena apa? Hak kekayaan intelektual itu sebenarnya masuk dalam salah satu hak asasi manusia. Bahwa hasil cipta seseorang itu harus dilindungi gitu. Itu memang harus berlaku. Kalau dari sisi tadi perjanjian tadi, ya kalau perjanjian itu kan memang sarana untuk menuangkan hak dan kewajiban dari para pihak, sehingga para pihak itu menyepakatinya dan menjadikan perjanjian itu suatu hukum undang-undang yang harus diikuti beberapa pihak. Nanti konten-konten perjanjian itulah yang harus diperkuat untuk memfasilitasi kepentingan para pihak. Nah, mungkin lebih jelasnya dari Pak dosen ini akan memberikan pemahaman lebih ini. Baik, jadi pada prinsipnya bahwa manusia itu, kalau kita berbicara kreativitas, manusia itu bisa melahirkan suatu kreativitas sendirinya. Nah, tetapi kadang kreativitas itu tidak akan memberikan value lain. Sebagai contoh, kreativitas itu muncul, mungkin ada orang yang idealisme sekali, dia membuat sesuatu kreativitas hanya dia nikmati sendiri. Nah, yang menjadi soal adalah ketika proses kreativitas ini akan dinikmati oleh orang lain, atau ada keinginan orang lain itu memiliki ide, tetapi dia nggak bisa mempolakan atau menghasilkan suatu karya akan idenya dia, sehingga dia membantu seseorang lah untuk menuangkan ide. Contoh seorang arsitek, ya. Jadi saya ingin buat rumah, tapi saya nggak punya kemampuan menggambar, tapi di bayangan saya ada ide bahwa akan ada kamar sejumlah ini, akan ada desain interior seperti ini. Makanya pasti menggunakan seorang yang kreatif, salah satunya arsitek, gitu contohnya. Nah, kemudian manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Nggak bisa manusia hidup sendiri, pasti harus lebih dari satu orang lah intinya. Jadi sun politikan itu istilahnya. Jadi ketika sudah ada lebih dari satu orang, konflik of human interest pasti ada, ya, pertentangan kepentingan pasti ada. Nah, makanya tadi seperti disampaikan, ini ada orang kreatif, kemudian setelah mengeluarkan kreativitasnya malah diutangin, gitu ya. Nah, pada prinsipnya adalah yang paling penting keberadaan hukum itu adalah bagaimana hukum ini menciptakan ketertiban, bagaimana hukum ini memberikan kepastian antara para pihak, sehingga untuk menghindari terjadinya problem-problem seperti itu, tentu saja ada suatu skema hukum, gitu. Salah satunya misal membuat sebuah perjanjian. Nah, perjanjian inilah mengutarakan kehendak para pihak, baik si inventor ataupun orang yang meminta jasa seorang inventor. Jadi mekanisme itulah yang dibuat perjanjian, dan di perjanjian itu menggambarkan bagaimana hak dan kewajiban yang harus dibuat oleh para pihak. Kemudian di akhir juga ada akibat hukumnya, ada sanksi di akhir itu, misalnya tidak membayar, ada wan prestasi, misalkan gugatan. Nah, seperti itu. Dan setelah dari perjanjian itu ada lembaga-lembaga lain juga yang bisa membantu untuk itu. Ada pengadilan, ada lawyer. Nah, sehingga kenapa saya katakan di awal tadi bahwa hukum itu investasi. Hukum itulah investasi, karena untuk menyelesaikan persoalan hukum atau ketika sudah terjadi permasalahan hukum itu biayanya bisa luar biasa. Ya. Kalau kita berbicara biaya di sana, ya tidak hanya bicara cost dalam arti uang, ya. Di sana waktu, pikiran,
kemudian waktu untuk menjadi seorang menghasilkan suatu kreasi jadi hilang. Terus karyanya yang awalnya membuat patung yang senyum jadi patung yang marah, sesuai dengan suasana hatinya kan gitu. Nah itulah makanya investasi itu, hukum itu investasi. Mulailah dari memahami hukum, mengetahui hukum itu seperti apa. Karena di dalam hukum itu ada refiksi atau fiksi hukum, bahwa setiap orang itu tahu akan hukumnya. Jadi ketika kita sudah cakap hukum, sudah katakanlah dewasa, oleh hukum dikatakan you tahu hukumnya, jadi nggak ada alasan kamu tidak tahu hukumnya. Gitu. Nah, seperti itu. Iya. Jadi bisa dibilang ketika sobat kreatif yang sedang membuka jasa, bukan arsitek atau apa gitu kan, harus benar-benar memegang hukum itu sendiri, karena kalau enggak ya nanti resikonya adalah kalian akan mengeluh diutangin. Iya. Jadi kerjaan juga jadi nggak jelas. Betul. Karena saya sendiri sebenarnya ada di lingkungan contoh paling simpel lah, suami gitu, seorang lulusan arsitek juga, tapi juga ada di bidang desain interior gitu. Ketika dia dimintain gambarin dong, saya mau pengen rumah kayak gini gitu. Ketika digambarin, dia ada ketakutan. Biasanya orang-orang yang minta gambar belum tentu mau fix buat membangun rumahnya di dia juga gitu kan, yang memesan furniture juga di dia, dan setelah itu dibawa lari ke gambarnya itu dipakai juga dibawa ke orang lain untuk dibuat, akhirnya ya dia rugi di situ. Jadi mungkin itu karena lemahnya pengetahuan seseorang akan hukum sendiri gitu ya. Iya, mungkin saya dilindungi lah, semua hak cipta, hak karya kita itu harus kita lindungi. Karena kalau dari kita bicara hukum, tujuan hukum itu ada 3, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian hukum kalau kita bicara tadi jasa arsitek itu ya, kepastian tuh ada kepastian itu tuangkanlah dalam naskah perjanjian, sehingga jelas di situ muncul apa hak kewajiban dari para pihak, terus apa sanksi ketika salah satu pihak melakukan prestasi di sana, tuangkanlah dalam suatu perjanjian sehingga ada suatu kepastian. Terus keadilan para pihak di sana, itu memang tujuan hukum paling utama itu sebenarnya keadilan. Dan terakhir kemanfaatan, bahwa apa yang dilakukan para pihak itu memang menciptakan suatu kemanfaatan dari para pihak. Hingga kalau saya bilang semua orang wajib melek dari hukum. Ketika Anda seorang arsitek misalnya, yang kita tahu adalah bagaimana berkarya, kan begitu, berkolaborasilah dengan orang yang paham terkait hukum. Itu tadi di awal oleh Pak Subokarmo itu, Beli Subokarmo ya, di awal tadi memang itu kolaborasi itu sangat penting dalam hal sekarang. Kolaborasi sangat penting. Ya. Kita juga nggak bisa kerja sendiri kan. Betul. Jadi banyak konflik nantinya kalau bekerja sendiri. Jadi ya seperti yang dikatakan oleh Beli Dewo Manu, tadi ada kepastian, keadilan, kemanfaatan gitu. Dari cara pandang saya melihat permasalahan hukum yang ada selama ini, ada 2 hal lagi yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Antisipatif dan futuristik. Ya, jadi antisipatif dalam arti bahwa kita akan berhadapan dengan segala macam hal yang bisa terjadi. Contoh pandemi COVID. Siapa yang bisa memprediksi bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa? Kemudian dalam seorang inventor, seorang kreativitas, atau seorang yang menghasilkan kreasi yang nanti suatu saat akan menjadi sebuah hasil kreasi ini menjadi value yang memiliki nilai lebih, katakan gitu ya. Kemudian pernah nggak kita berpikir sebagai seorang inventor atau seorang kreatif berhadapan dengan kebijakan negara apa? Suatu saat akan berhadapan dengan kebijakan negara kita sendiri, misalnya di Indonesia, misalnya Omnibus Law. Nah kira-kira kita punya nggak prepare untuk menghadapi perkembangan hukum yang ada? Ya makanya sangat dibutuhkan hal-hal yang bersifat antisipatif dan futuristik. Jadi kita menghasilkan sesuatu juga harus melihat secara global. Kira-kira secara makro pengaruh dari kreativitas kita ini apa? Sehingga kita juga boleh berkreativitas, tetapi juga dampak kreativitas itu apa? Kira-kira memberikan dampak sosialnya enggak? Ada dampak kesusilaannya enggak? Ada sopan santunnya terganggu enggak? Ketertiban umum terganggu enggak? Nah hal itu juga harus diperhatikan. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Kemudian bahwa refleksi setiap orang tahu akan hukumnya
itu harus mengantarkan kita atau motivasi kita untuk lebih paham dengan hukum atau belajar hukum, atau minimal ya kita ngobrol-ngobrol hukum lah, bincang santai ya. Jadi pada prinsipnya saya sudah mengabdikan diri saya di dalam ranah seorang akademisi gitu. Jika kawan-kawan kreatif kita ingin berdiskusi, mari kita berdiskusi. Jadi di sana pun saya akan melihat problem yang ada di masyarakat, sehingga itu juga akan menambah wawasan saya. Jadi mari kita berkolaborasi untuk dalam rangka kebaikan lah untuk kreativitas kita ke depan, biar betul-betul Bali ini, Denpasar pada khususnya, atau pemuda-pemuda Bali ini lebih kreatif dan lebih terjamin kreativitas. Dan itulah pentingnya kehadiran beliau-beliau di sini, karena pasti sobat kreatif di rumah juga mengalami hal-hal yang sama, sering kebingungan juga tentang bagaimana proses-proses hukum itu, dan beliau di sini hadir sudah memberi banyak sekali pencerahan untuk sobat-sobat kreatif, dan menyinggung tadi katanya bahwa manusia adalah makhluk yang paling kreatif, sebenarnya terus berpikir, dan kreativitas itu sendiri malah harus perlu dilindungi. Salah satunya ada haki itu sendiri. Seberapa penting sih haki itu untuk teman-teman industri kreatif? Kalau saya melihat haki hak kekayaan intelektual, property right itu artinya bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas intelektualitas seseorang warga negaranya. Kalau kita bicara haki, itu ada prinsip-prinsipnya yang harus kita lihat, bahwa hak itu bisa menciptakan dari prinsip keekonomian. Itu harus ada berdampak ekonomi kepada penciptanya. Ada juga prinsip keadilan ya. Jadi seorang yang kreatif menghasilkan sesuatu itu harus mendapatkan keadilan, prinsip keadilan. Yang ketiga itu ada prinsip kebudayaan. Nah, itu hasil-hasil kreativitas orang itu akan menghasilkan nilai-nilai budaya yang adiluhung yang harus dilindungi. Yang ketiga dari sisi prinsip sosial. Prinsip sosial bagaimana ketika hasil kreativitas seseorang itu akan berpengaruh terhadap kohesi sosial di masyarakat. Itu prinsip-prinsip itu wajib dijaga sebenarnya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, kalau kita bicara haki, itu banyak sebenarnya haki itu. Haki itu banyak. Ada cipta, ada paten, ada merek, ada termasuk rahasia dagang itu haki sebenarnya. Dan yang mungkin jarang orang ketahui yang baru itu adalah tren indikasi geografis. Itu haki sebenarnya, indikasi geografis. Kalau saya melihat Bali ini sangat kaya, sehingga saya tadi cerita begitu masuk ke sini amazing, benar-benar amazing. Dari sini center point kita, mungkin dari sini kita berikan trigger ke Bali ya, pada khususnya kita ya, dari Alaya ini ya, gedung ini ya, kita berikan trigger ke Bali. Ayo kita lindungi hasil kreativitas warga Bali khususnya, yang saya pikir memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mungkin orang lain ya, kreativitas masyarakat di Bali ya, itu patut dilindungi. Nah, siapa yang berwenang untuk itu ya dari kita sendiri. Kita berikan literasi kepada sobat-sobat kreatif, kita berikan edukasi sobat-sobat kreatif agar hasil kreativitasnya itu bisa menghasilkan dampak manfaat ekonomi. Kalau kita bicara haki, manfaat ekonominya tidak hanya untuk penciptanya saja. Kita cerita misalnya hak cipta. Hak cipta itu bisa sampai turun-temurun bisa didapatkan hak cipta itu. Sehingga apapun hasil karya kita itu, ayo aware lah dengan haknya kita. Aware dulu. Itu menurut saya seperti itu sangat penting. Sehingga jujur saya amazing, saya diundang ke sini untuk bicara ini. Saya sangat salut dengan kreativitas teman-teman pemuda-pemuda kreatif sobat kreatif Denpasar ini. Salut saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Botama? Jadi pada prinsipnya kalau saya menarik lagi dari atas, kita bicara filosofi keberadaan hukum atau kenapa hukum itu hadir gitu ya, bahwa hukum ini bagaimana menciptakan ketertiban, kenyamanan, rasa bahagia hingga akhirnya kesejahteraan gitu ya. Pada prinsipnya manusia ya, kan kalau hukum ini pasti untuk manusia ya. Hukum itu harus untuk manusia, bukan manusia untuk hukum gitu ya. Jadi cara berpikir itu harus progresif melihatnya. Jadi manusia itu adalah yang dikatakan sebagai makhluk
tingkatan tertinggi lah, katakan begitu ya. Manusia ini makhluk tingkatan tertinggi, dan manusia ini memiliki tridaya, cipta, rasa, dan karsa. Nah, sehingga karena kita berbicara bahwa hukum ini untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, nah, sehingga cipta, rasa, dan karsa ini pun perlu dilindungi, gitu ya, pada prinsipnya seperti itu. Kemudian manusia itu memiliki kehendak. Manusia ini memiliki rasa. Nah, sehingga misal saja, coba kita membuat sesuatu dan sesuatu ini diklaim sama seseorang, bahwa seseorang mengakui bahwa hal ini ciptaan saya loh, hal ini merupakan karya saya. Kira-kira ada rasa jengkel nggak nih? Pasti, rasa jengkel pasti ada. Nah, hukum itu berupaya sekali untuk melindungi supaya kita tidak jengkel, supaya kita tidak marah gitu, supaya kita tidak memiliki rasa benci terhadap seseorang. Prinsipnya begitu hukum. Nah, sehingga terkait dengan hak kekayaan intelektual itu, ini juga menjadi ada suasana cipta, rasa, karsa di dalamnya. Ada rasa bahwa di sana ada sesuatu yang perlu dilindungi, hingga akhirnya mungkin di ending kita berbicara ada nilai ekonomi, ada nilai ekonominya. Dan apalagi kalau kita berbicara lebih luas lagi, Indonesia, Bali pada khususnya, ini memiliki karakter yang khas, dan karakter yang khas ini juga memiliki sumber daya ekonomi. Sebagai sumber daya ekonomi, nah ini yang akan kita harus lindungi. Kalau nggak dilindungi, percuma aja. Iya. Apalagi kita di Indonesia, di Bali khususnya, pariwisata yang paling menonjol pariwisata, dan kita mempertunjukkan tari-tarian. Misal di sini ada gambar-gambar, ada barong, gitu ya. Itu pun ada rasa, ada cipta di sana gitu, ada budaya di sana. Nah, itu juga harus dilindungi. Jadi kita janganlah menjual murah apa yang kita punya. Kita harus hargai pemikiran kita. Jadi seperti yang disampaikan tadi, suaminya seorang ini ya, desain interior gitu ya, kemudian memasang sesuatu di internet, mungkin di Instagram, foto-foto hasil karya, itu pun harus dilindungi. Kemudian kedua adalah sebagai seorang yang kreatif gitu, jangan terlalu menjual murah gitu ya, hasil karya itu. Dalam arti begini, ketika kita berbicara memang orientasinya adalah bisnis gitu, jangan terlalu menjual murah. Tidak yang menghargai karya diri sendiri. Betul begitu. Dalam arti begini, lain halnya kalau memang tujuannya untuk sosial ya. Kita nggak perlu bicara value ekonomi, tapi ketika berbicara kreativitas, siapa saja, bukan hanya seorang inventornya, seorang kreatornya, masyarakat juga harus bisa menilai itu gitu misalnya. Atau lebih luas lagi, ada fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah, itu juga merupakan bagian kreativitas. Itu juga lahir dari cipta, rasa, dan karsa gitu. Mulailah kita menghargai hal kecil dulu, fasilitas publik, ide ya, sampai akhirnya mungkin ada kreativitas yang di dalam karya-karya gitu, hingga akhirnya dalam konteks ekonominya pun janganlah jual murah, itu ada value-nya, itu ada nilai-nilainya gitu. Nah, itulah yang harus kita jaga. Mungkin itu. Baik. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi masih banyak lagi sebenarnya yang pengen saya tanyakan. Sedikit dari Budi Dewa dan juga Agus Bakarma, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat kreatif di rumah, agar mereka juga bisa tetap dilindungi karya-karyanya juga, terus juga tetap semangat untuk berkreativitas, walaupun misalkan masih banyak yang merasa saya kurang paham nih soal hukum, dan tapi saya punya kreativitas yang bisa menghasilkan baik itu secara materi maupun ada pendapat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa disampaikan dari sobat kreatif kita. Kalau saya melihat begini, dengan tadi saya masuk ke gedung ini sebagai langkah awal sekali untuk melindungi sobat-sobat kreatif di Denpasar khususnya. Jadi sehingga saya bilang, ayolah kita dari sini kita bergerak sebagai trigger ke Bali pada khususnya ya, Bali. Mulai dari sini kalau untuk melindungi sobat-sobat kreatif, hasil-hasil karya dari sobat kreatif, mulai dari sini kita punya gedung industri kreatif ini ya. Mulai ini dari sinilah kita teman-teman di penggiat industri kreatif wadahilah sobat-sobat kreatif itu
hasil-hasil karya mereka diwadahi, jaga orisinilitas mereka. Tadi saya sampaikan ada hak ciptanya, ada patennya, ada mereknya, ada rahasia dagangnya. Sobat-sobat kreatif pasti itu menghasilkan hal seperti itu. Bahkan indikasi geografis yang saat ini ada itu lagi tren, itu indikasi geografis. Kita di Bali nggak kekurangan indikasi geografis. Ayo wadahi mereka dan wadahi mereka, kolaborasikan dengan ya teman-teman, dengan kita kalau untuk mewadahi, untuk memperkuat, untuk melindungi dari sisi aspek hukumnya, sehingga benar-benar memberikan satu tadi dampak ekonominya, manfaat ekonominya, dan value-value lain yang mestinya menghasilkan dari sana. Kita melihatnya jangan hanya dari sisi ekonomi ya, value-value-nya banyak. Ketika kita bisa lindungi ini, value-value-nya banyak. Bagaimana kita menjaga kelestarian adat budaya kita, itu value lebihnya itu. Itu menurut saya seperti itu. Sehingga saya sangat apresiasi dengan adanya seperti ini, sobat-sobat kreatif khususnya Denpasar, wadahi mereka, hasil-hasil kreativitas mereka, terus lindungi mereka dengan aspek dari sisi legalitasnya. Sehingga benar-benar hak cipta mereka itu terlindungi, daya kreativitas mereka terlindungi, sehingga mereka semakin inovatif. Semakin inovatif. Karena kalau tidak mendapat perlindungan, orang Bali ini ngekoh, kita bikin ini dijiplak sama orang, kita nggak dapat apa-apa dari sana. Malah itu jadi alasan untuk tidak kreatif lagi. Nggak bisa kreatif. Iya. Itu patut dilindungi itu, sehingga terus menghasilkan suatu karya-karya, inovasi-inovasi baru ke depan. Baik, untuk Beli Sumba Karma mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, jadi pada prinsipnya adalah hal yang harus kita hindari. Pertama, koh. Ya, istilah koh itu koh mentakon, ya, koh mencari solusi gitu ya. Kemudian nak mulak itu, ya, memang seperti itu, jangan seperti itu. Ya. Nak mulak itu, ya, hal seperti itu yang harus kita hindari. Pada prinsipnya, kalau saya mungkin membaca beberapa literatur, kemudian ada satu kutipan yang saya senang sekali baca dari dulu. Ya, you will always learn something new if you do something new. Jadi di sana saya melihat ada semangat gitu ya. You will always learn something new if you do something new. Jadi dengan berbicara do something new itu bukan berarti harus kita melakukan hal yang dapat merugikan kita dulu gitu. Tapi memaknai do itu juga kita melihat pengalaman-pengalaman dari masyarakat, pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Itu prinsipnya. Dan hal yang menarik lagi yang mungkin bisa saya lihat atau saya bandingkan di beberapa tempat begitu ya, sobat-sobat yang kreatif ya, itu memang sudah patut sekarang kita membangun suasana yang bersifat kolaboratif, berkolaborasi, bahwa untuk menciptakan suatu karya yang betul-betul memiliki value yang tinggi, kemudian karya yang betul-betul terlindungi adalah apa? Kita menempatkan banyak orang-orang yang memiliki disiplin-disiplin ilmu yang berbeda untuk membackup gitu. Dan saya juga memiliki ada ide gitu. Jika kawan-kawan sobat-sobat kreatif ingin paham lebih banyak terkait dengan hukum, atau bagaimana sih ke depan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum atau menghindari persoalan hukum, mari kita bergabung. Kita yang mungkin di sini disediakan satu tempat lah gitu ya, untuk bisa kita melakukan riset-riset atau penelitian-penelitian yang seperti saya katakan tadi, antisipatif dan futuristik, bahwa ke depan hasil kreativitas sobat-sobat kreatif itu akan memiliki value-value yang terus bisa digali gitu. Jangan berpikir dalam arti wah biasanya kalau bicara hukum ini biayanya tinggi. Tidak seperti itu. Jadi kalau kita berbicara kolaborasi ini akan menghasilkan value ya. Kita tidak hanya berbicara profit tapi juga benefit. Nah, hal-hal ini yang juga menjadi penting untuk rekan-rekan tahu, apalagi misalnya contoh berbicara startup ya. Startup itu diawali dengan ide. Startup itu diawali dengan skill tertentu yang dimiliki, tidak modal, tidak capital, tidak uang gitu ya. Tetapi itulah yang pada akhirnya akan menghasilkan value-value, yang akan menghasilkan benefit-benefit yang lain, atau pada endingnya adalah profit gitu, untuk mensejahterakan. Sehingga kalau saya pribadi itu
akan sangat senang sekali jika kita bisa berkolaborasi. Karena pada prinsipnya seperti ilmu ini ya, ilmu sampat ya, sampat lidi ini ya. Kalau lidi itu nggak akan bisa pakai nyapu, susah. Tapi kalau sudah bersatu jadi sampat itu, bersatu akan sangat memudahkan pekerjaan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Tapi satu lagi tentang Denpasar Festival yang saat ini sedang dilakukan secara virtual. Betul. Gimana sih pendapat dan pesan-pesan dari Bli Dewa dan juga Bli Subhakarma untuk kelangsungan Denpasar Festival? Ya. Kalau saya melihat era pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Ya, Mengajarkan kita banyak hal. Satu tadi, diskusi kita tadi menghasilkan satu poin, kolaborasi. Iya. Kita eranya sekarang memang harus berpikir multidisiplin ilmu. Tidak bisa kita berpikir hanya dari satu disiplin ilmu. Era pandemi ini contohnya. Contohnya saja era pandemi. Ketika kita bicara ilmu kedokteran, kesehatan, orang nggak boleh keluar, terpapar virus. Seperti ini. Tapi ketika kita bicara ekonomi, ekonomi harus tetap berputar. Nah, inilah gunanya kita tadi berkolaborasi. Mengajarkan kita harus berpikir sekarang multidisiplin ilmu. Yang kedua, mengajarkan kita bahwa ke depan, eranya ke depan itu era digital. Tidak bisa kita pungkiri lagi, kalau tadi bilang manusia itu makhluk politikon ya, makhluk sosial ya. Kalau sekarang udah jamak makhluk Zoom politikon. Zoom politikon. Ya, kita ketemu lewat Zoom politikon sekarang. Era itu nggak bisa kita hindari dengan pola sekarang, tetapi tetap walaupun kondisi seperti ini, kreativitas harus tetap terjaga, inovasi harus tetap ada, sehingga saya sangat menyambut baik kalau ada hal seperti ini, walaupun via virtual tidak mengurangi daya kreativitas sobat-sobat kreatif di Denpasar, tidak menghalangi inovasi dari sobat-sobat kreatif Denpasar untuk tetap berkarya. Nah, kami dari sisi orang-orang legal siap untuk bisa berkolaborasi, bagaimana sobat-sobat kreatif hasil kreativitas, hasil cipta karya daripada sobat-sobat kreatif bisa terwadahi, terlindungi dari sisi hukum, sehingga bisa memberikan value lebih dari sekedar hanya manfaat secara ekonomi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih untuk Bli Subhakarma. Iya. Jadi pandemi Covid mengajarkan kita bahwa kita harus terus berevolusi. Ya. Ada buku dari Thomas Kuhn yang mengatakan di dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, bahwa perubahan-perubahan paradigma, itu perubahan-perubahan cara pandang kita memahami dunia ini atau memahami kreativitas itu bisa berevolusi dengan cepat. Gitu. Mungkin dulu hal-hal yang kreatif yang mungkin sepele bagi kita ternyata sekarang memiliki manfaat yang luar biasa, atau mungkin dulu hal yang kita agung-agungkan ternyata memiliki kelemahan-kelemahannya. Nah, sehingga pandemi Covid ini juga harus kita tangkap sisi positifnya, bahwa kita harus melihat segala sesuatu dari segala aspek, dan kita harus selalu berpikir mitigasi risiko atas segala sesuatu itu, sehingga kita bisa selamat bertahan, survive gitu, meski ada kondisi apapun yang terjadi. Dan mungkin dari cerita-cerita juga sudah mengajarkan, cerita-cerita terdahulu sudah mengajarkan bahwa dikatakan misalnya dunia ini sudah pernah tenggelam oleh air gitu, sehingga harus dibuat perahu yang besar untuk melindungi. Nah, jadi itu kan sudah kita bicara hal yang bersifat mitigasi risiko yang futuristik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan Denpasar pun sekarang berevolusi. Nah, ini mengikuti berevolusi ya, pandemi cepat. sekarang yang ada tetap diselenggarakan walaupun secara virtual. Betul. Baik, sobat kreatif, ada hal yang menarik yang harus kita petik dari perbincangan saya dengan beliau-beliau ini, di mana ketika kita sedang menuangkan kreativitas kita sebagai di bidang industri kreatif gitu kan, setidaknya kita tahu dulu nih tentang hukum-hukum gitu kan. Kalau kita tidak mengetahui soal hukum, setidaknya kita harus berkolaborasi dengan expert hukum seperti beliau. Jadi ketika kita merasa tidak kurang pengetahuan tentang hukum, jangan segan untuk bertanya, berkonsultasi, karena beliau-beliau pasti sangat terbuka sekali untuk sobat-sobat kreatif yang membutuhkan ilmu-ilmu hukum seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Bli Subhakarma dan juga Bli Dewa. Sebelum kita tutup, saya mau selfie dulu nih, seperti biasa. Selfie. Iya, kita mau selfie dulu. Kapan lagi kan? Kapan lagi kita dapat selfie ya? Nggak ada waktu Jarang-jarang buat kita ketemu, selfie. pada sibuk. Oke, kita selfie dulu. 1, 2, 3.
Terima kasih juga untuk Sobat Kreatif yang sudah menonton segmen ini, dan jangan lupa juga saksikan tayangan-tayangan seputar Denpasar Festival di denfest.creativity.id, dan juga UMKM Kota Denpasar disediakan platform khusus untuk berjualan sehingga Sobat Kreatif nantinya bisa berbelanja secara online. Sampai jumpa di segmen berikutnya dengan saya Tia. Dadah.